Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Udah sarapan? Ada yang sakit? Ada yang tidak turun? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan pimpin. Ya. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya Bapak harap berdiri. Lagu nasional apa kita ya? Garuda Pancasila. Oke, baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Fitria udah sehat? Alhamdulillah. Berapa lama ya nggak masuk ya? 1 bulan ada ya Fitria? Lebih ya? Kita doain Fitria sehat terus ya. Udah kontrol ya? Udah? Belum? Oh ya. Oke. Oke, baik. Anak-anak Bapak, hari ini bertemu lagi dengan Bapak mengenai materi coding dan kecerdasan artifisial. Pembelajaran minggu kemarin masih ingat? Masih ingat gak? Mengenai apa ya kemarin ya? Yang AI ya? Ya, masih tentang AI. Jadi materi kita kali ini yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial bisa disebut juga dengan apa? AI. Ya, Gus. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, murid mampu memahami apa itu berpikir komputasional dan bagaimana cara kerjanya. Kedua, murid mampu memecahkan masalah sehari-hari dengan berpikir logis dan terstruktur. Kemudian murid mampu menyusun langkah-langkah algoritma untuk menyelesaikan suatu tugas.
Dan yang terakhir, murid mampu mengenal hubungan antara berpikir komputasional, coding, dan kecerdasan artifisial. Oke, kita masuk ke mari kita amati sebentar. Kelihatan nggak? Nggak ada ya? Kelihatan? Nah, silahkan kalian amati video yang Bapak. Suara robot terdengar aneh. Robot berbicara. Suara robot terdengar aneh. Robot berbicara dengan bahasanya sendiri, walau tidak semua berbicara bahasa yang sama. Dalam film Star Wars, CP3 disebut punya lebih 7 juta format komunikasi. Tapi dalam kenyataan, setiap jenis robot hanya mengerti bahasa programnya masing-masing. Dan bahasa program menentukan tindakan, mesin mengikuti perintah itu. Apakah ini? Grace Hopper tahun 1959 mengembangkan bahasa program komersial. Tahap pertama untuk vektor bisnis. Setelah itu muncul bahasa program yang lain. Setiap bahasa program menentukan tugas yang berbeda. Namun dengan begitu, robot bisa dikerahkan untuk bermacam tugas. Kebanyakan pekerjaan yang tidak bisa atau tidak mau dilakukan oleh manusia. Misalnya, pekerjaan membosankan yang terus berulang, seperti menumpuk barang. Di sini, robot punya keunggulan. Robot tidak perlu mengeluh, tidak perlu istirahat, dan bisa dikerahkan untuk misi khusus, misalnya di dasar laut, yang terlalu dingin dan berbahaya bagi manusia. Atau di ruang angkasa. Robot bertugas sebagai asisten astronom. I'm waiting for your plans, but we can also do some small talk if you want to. Bagaimana robot seperti itu bisa belajar bicara? Pada manusia, penjelasannya tidak mudah. Bayi ulang-ulang mengoceh dan berlatih beragam kata. Tapi bagaimana proses belajarnya secara tepat belum diketahui dengan pasti. Pada robot, prosesnya lebih mudah, karena mesin hanya bisa menggunakan kata atau kalimat yang sebelumnya diprogram oleh manusia, dan semua tersimpan dalam bank data robot. Sejumlah robot juga belajar secara mandiri berdasarkan data-data yang sudah disimpan sebelumnya, dan dengan soundcard dia bisa mengucapkan kata-kata. Oke, dari pemaparan video yang sudah Bapak tampilkan, apa yang dapat kalian ambil? Dapat kalian simpulkan apa? Robot bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian robot bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita program ya, tergantung programnya ya. Jadi apa yang kita program itu nantinya yang akan dikerjakan robot. Nah, siapa yang memprogram? Berarti manusia lebih hebat apa robot yang lebih hebat daripada manusia? Manusia ya, manusia yang paling sempurna. Oke. Nah, apakah robot bisa berpikir?
Hah? Bisa berpikir nggak robot? Bisa. Tetapi harus diprogram. Bagaimana cara kita menyuruh komputer melakukan sesuatu? Harus kita ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan manusia agar komputer mengerti perintah kita. Contohnya, membuat teh. Nah, membuat teh ini bagaimana sih cara runtutan kegiatan untuk membuat teh? Ada yang bisa? Iya, apa? Membuat teh. Ya, bikin teh gimana? Pertama apa? Ambil gelas. Ayo, boleh per kelompok bikinkan ini, per kelompok diskusi, kemudian nanti satu yang Bapak suruh maju ke depan. Ya, silakan berkelompok. Bagaimana sih cara membuat teh? Ayo. Iya, tulis. Bagaimana sih cara membuat teh? Duan? Ayo diskusi. Ya, caranya. Bikin teh dari apa? Membikin teh itu apa perlu merebus air dulu apa langsung masukin tehnya apa gimana? Ayo. Gelasnya disiapkan atau gimana? Ayo. Ayo diskusi, silahkan diskusi. Silahkan berdiskusi. Siapkan gelas, oke. Ya. Ayo Duan. Ayo. Ayo Jahrina. Udah belum? Ya. Boleh. Pertanda koma boleh atau ditulis 1, 2, 3 sampai selanjutnya boleh. Kemudian apa? Oke. Sudah? Belum. Oke. Sudah? Sudah selesai? Belum. Masukkan setengah kilo gula. Kenapa dicoret? Salah. Oke. Ayo diskusi lagi. Silahkan diskusi. Lima menit cukup ya? Udah selesai? Oke, disimpan dulu ya. Kita tunggu temannya. Sudah? Kelompok Ridwan, kelompok Jahrina sudah? Kelompok Hasan. Hasan apa Husin? Husin. Sudah? Belum. Oke. 2 menit. 2 menit lagi ya. Sudah? Oke, 1 menit. 1 menit 30 detik.
Udah? Sip. Tunggu bentar ya, tunggu temannya. Sudah? Oke. Sudah? Oke, bagus. Satu kelompok terakhir. 45 detik. Kenapa tunjuk-tunjuk? Sama aja. Kata apa? Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 kita tunggu kelompok 2. Sudah. Oke, silahkan perwakilan kelompoknya masing-masing maju ke depan sini. Siapa yang mau maju? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 siapa yang mau maju, yang mau membacakan? Ya, siapa? Oke, berani tampil. Ayo, silakan. Oke, baik. Kelompok 3, silakan siapa yang berani maju untuk membacakan. Kelompok 4? Ya. Oke, silakan maju ke depan. Ya, bawa kertasnya ya lah, baca masa nggak dibawa kertasnya. Kelompok 2, silakan. Kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Oke, mari kita sama-sama mendengarkan dari kelompok 1 dulu untuk langkah-langkah atau cara membuat teh. Silakan. Dari kelompok 1. Langkah-langkahnya pertama ambil gelas. Gula dan masukkan Ambil gula. gelas dengan takaran 3,5 sendok. Ya, masukkan teh dan tuangkan air panas. 4. Aduk-aduk sampai merata. Selesai. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Namanya siapa? Aurora. Silakan Aurora. Siapkan gelas, masukkan gula 1/2 sendok dalam gelas. Tuang air hangat ke gelas, masukkan teh, aduk. Selesai. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Namanya siapa? Misa. Ambil gelas, masukkan gula, tuangkan air panas, masukkan teh, diaduk. Selesai. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4. Iya. Siapkan gelas. Gula ke gelas, lalu masukkan teh ke dalam gelas. Setelah itu, buat air yang sudah dimasak tadi. Lalu diaduk sampai rata. Sudah siap. Oh, mantap. Oke, kita kasih aplaus. Untuk kelompok 1 tadi ada berapa step? Ada berapa langkah? 4. Kelompok 2? 2. 5. Kelompok 3? 5. Kelompok 4? 6. 4, 5, 5, 6 ya. Walaupun berbeda-beda tapi tujuannya sama ya. Runtutan kegiatannya sama. Sama nggak? Sama. Dia awali dengan memasak air, menyiapkan gelas, kemudian masukin gula. Setelah itu tuangkan air hangat, masukkan teh, kemudian diaduk ya. Sama semuanya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Silakan duduk.
Nah, itu tadi adalah cara contoh apa ya, step atau langkah yang cara membuatnya dengan langkah algoritma, yaitu eh, memberi urutan atau step langkah-langkahnya dalam satu kegiatan. Oke, selanjutnya. Nah, masuk kita ke dekomposisi atau memecah masalah besar. Artinya, memecah satu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Contohnya, kamu diminta membuat acara ulang tahun teman. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, menentukan tempat acara, membuat daftar tamu, menyiapkan makanan, kemudian mengatur permainan, dan yang terakhir menyiapkan hadiah. Sampai di dalam dekomposisi ini ada yang ditanyakan? Paham? Bisa dimengerti nggak nih untuk dekomposisi ini? Memecah masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian. Sama seperti kita apa ya, ini kita membuat nasi goreng. Nah, sama itu kan, menentukan ininya dulu, bumbunya dulu, kemudian masak, kemudian taruh bumbunya di dalam wajan, kasih bumbu-bumbunya, kasih nasi, kemudian diaduk, dikasih macam-macam. Nah, itu termasuk dekomposisi. Jadi memecahkan masalah besar. Selanjutnya, jadi untuk berpikir komputasional ini nantinya ada 4. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir itu algoritma. Oke, masuk yang kedua, pengenalan pola. Menentukan kesamaan, artinya melihat kesamaan atau pola dari berbagai situasi agar bisa menentukan solusi lebih cepat. Nah, kamu memperhatikan daftar nilai matematika teman-temanmu dan menemukan polanya. Rajin latihan, kemudian nilainya tinggi. Jarang latihan, nilainya rendah. Dari pola itu, kamu bisa menyimpulkan bahwa berlatih teratur membuat nilai meningkat. Bapak mau minta contohkan apa ya, tentang pengenalan pola. Tentang pengenalan pola ini, Bapak mau minta contohkan, misal nih, meja ini kotor, Bapak bersihkan, kemudian kotor lagi, kemudian apa lagi tuh? Bersihkan lagi ya, berarti itu apa, polanya runtut nggak itu? Rajin membersihkan, kebersihan, ya kebersihan pangkal daripada iman. Oke, nah seperti itu. Jadi polanya kotor, bersihkan, kemudian kotor, bersihkan lagi, itu masuk dari pola menjaga kebersihan. Seperti itu. Nah, masuk di abstraksi. Fokus pada hal-hal penting, mengabaikan informasi yang tidak perlu, dan fokus pada hal yang benar-benar penting untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, saat membuat peta sekolah sederhana, kamu tidak perlu menggambarkan daun di pohon atau cat di dinding kelas. Kamu hanya perlu menggambarkan jalan, ruang kelas, dan lapangan, atau hal-hal yang kalian anggap itu penting atau besar. Jadi daun-daun itu kalau mau untuk abstraksi ini tidak perlu sampai detail. Jadi untuk menggambar kelas ini cukup kalian gambar apa aja kira-kira? Untuk menggambar kelas, kira-kira apa aja yang dapat kalian gambar? Papan tulis, apalagi yang menandakan itu kelas, apa kira-kira? Lemari buku,
meja, kursi, kipas, boleh. Oke, sudah paham luar biasa. Biar semangat kita kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ma. Oke, lanjut. Nih yang terakhir. Algoritma, langkah-langkah solusi, yaitu menentukan urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ini tadi sudah kalian lakukan belum? Sudah, tapi versi apa tadi? Versi teh, kalau ini versi mie instan. Nah, berarti ada berapa tadi? Ada 4 ya. Silahkan kalian kerjakan masing-masing kelompok mengenai 4 komponen komputasional ini tadi. Yang pertama dekomposisi, silahkan tulis dulu. Dekomposisi, tulis dulu. Satu kelompok aja, berkelompok aja. Ya, misal berempat. Oh, aku dekomposisi, aku abstraksi, aku pengenalan pola, aku algoritma. Nah, seperti itu. Yang kelima nanti sounding berteman aja. Oh, kita sambil sharing aja. Hah? Ntar lagi ya. Oke. Dekomposisi tadi apa? Memecah masalah besar. Jadi misal kamu diminta membuat acara ulang tahun teman. Nah, kalian silakan ganti maunya apa nih? Maunya di kelompoknya maunya apa? Selain ulang tahun misal. Tapi runtutan kegiatannya sama. Pun. Memecah masalah besar. Ya boleh, dekomposisi. Pun. Kalau mau satu aja nggak apa-apa. Satu aja. Yang ditulis ini, yang pertama dekomposisi. Apa yang dilakukan atau berikan contohnya mengenai dekomposisi selain yang sudah Bapak tampilkan. Pun. Iya, satu aja yang nulis boleh. Boleh aja satu yang nulis, silahkan. Langsung aja ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian cari contoh dekomposisi selain yang sudah Bapak contohkan di sini. Urutannya harus runtut kayak gini. Pun. Iya, bikin sendiri. Selain yang Bapak contohkan. Itu kan pesta ulang tahun tuh. Maunya apa? Pernikahan misalnya atau apa? Acara selamatan adingnya. Nah, tasmiahan boleh. Ya, akikahan atau apa silakan. 5 menit waktunya. Satu kelompok satu aja. Ya, yang nulisnya. Jadi tapi yang berpikirnya bersama-sama biar sambil sharing. Pun. Malam minggu. Hah? Oh ya, ya acara misalnya apa ya? Misal acara apa tuh tahun baru misalnya. Nah, boleh. Boleh tulis. Hah? Apa? Nggak ada. Tulis apa tadi, acara apa? Salah satu aja. Nah, ya boleh. Kalau di sini apa maunya satu aja boleh? Maunya acara apa? Hah? Piknik. Hah? Apa? Akikah. Ya boleh. Silakan tulis di sini. Siapa yang nulis? Fitri. Ya, boleh tulis. Tapi sama-sama ini sambil sharing nih, sambil konsultasi, sambil berbagi. Oh, kita acaranya ini. Berarti apa nih yang perlu ditambahin? Apa yang perlu kita pecah-pecah biar tidak terlalu besar masalahnya. Pun. Apa? BBQ? Ya benar. Pun. Apa? Hah? Apa? Apa yang ditanyain? Itu kurang lebih semua seperti itu deh. Gak usah. Udah ditulis aja di atasnya, di komposisi sebenarnya. Langsung aja 1, 2, 3-nya. Atau di strip aja kayak tadi. Apa misalnya ditentuin dulu nih apa maunya. Apa tadi maunya misalnya persiapan akikah
masak-masak apa kayak itu, persiapan akikah. Jadi ada yang masak-masak, ada yang membuat daftar menu, nah kemudian ada yang jaga tamu, nah misalnya seperti itu. Sudah? Ya, oke. 5 menit cukup ya. Sudah? Belum? Pun? Apa? Memecah masalah besar. Ya, benar. Di strip-strip aja lagi. Maunya apa? Yang di kelompok sini apa maunya? Kalau di kelompok sana tadi market day. Nah, jadi apa dia maunya? Ada yang misalnya menentukan tempat acaranya di mana seperti itu. Kemudian apa saja yang disiapkan, tamunya siapa aja, ditulis saja langsung di strip-strip aja di sini. Ya boleh. Ya apa aja yang disiapin misalnya, alatnya apa, itu boleh di strip-strip. Ya misalnya kita perlunya air, siapa yang menyiap, tulis saja di sana. Hah? 2 menit lagi. Sudah? Sudah belum? Pun. Ya, tunggu sebentar. Iya, boleh. Sudah? Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3 belum. 2 menit lagi ya, 1 menit 30 detik. Sudah? Bebas saja. 4, 5 boleh. Sudah? Oke, silakan duduk dulu. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah, tinggal kelompok 3. Sudah? Oke, sip. Sudah? Ya.
Nanti lagi kita lagi. Oke, sudah semua ya. Selanjutnya kita kumpulkan aja dulu ya. Yang pertama dekomposisi, selanjutnya pengenalan pola. Bikinkan yang seperti Bapak contohkan tadi. Yang pertama meja kotor, Bapak bersihkan, kemudian kotor lagi, Bapak bersihkan lagi. Selain itu apa kira-kira? Ya, boleh. Tulis lagi. Ini kan contoh dekomposisi, kemudian pengenalan pola lagi di bawahnya. Nah, siapa lagi? Pola itu yang berulang-ulang tapi berurutan. Sama seperti meja lain itu dong. Apa misal air habis diisi. Nah, seperti itu apa ya selain itu. Tapi berulang kali dilakukan. Apa? Kan sama membersihkan juga. Ayo. Kira-kira nih. Ayo, apa? Apa? Airnya apa yang diisi? Kan udah tadi Bapak berikan contohnya itu. Selain itu, ayo cepat, ayo. Sudah. Yang tadi apa tadi? Maunya tadi apa? 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 Ayo. Pola yang berulang kali apa tadi? Sudah dapat? Hah? Sudah dapat? Apa tadi? Iya kah? Yaudah, ya boleh. Apa tadi maunya? Ali tadi apa maunya Ali? Hah? Apa tadi Ali maunya? Lantai kotor kah? Itu kah Ali maunya tadi? Ya udah tulis, boleh tulis. Ya tulis. Hah? Ya. Rusak lagi, baiki lagi. Iya tulis lagi 2 kali. Atau kasih tanda panah aja, tanda panah. Ya kayak gini. Lagi balik kayak gini, kemudian balik lagi. Panahnya di sini panahnya. Bentar. Sudah? Tulis. Berarti pengulangannya 4 kali ya. Ya, apa tadi? Empel lantai kotor, ya seperti itu. Terus pakai tanda panah ya. Dikasih tanda panah. Sudah. Kelompok 4 sudah, kelompok 1. Lantai kotor dulu. Bisa membersihkan. Lalu lantai kotor lagi. Ya, benar. Ya, kalau pola boleh dikasih ini deng, kasih tanda panah. Nah. Ini. Milo. Nah, ya sama. Sudah? Kelompok 1 udah. Botol minum yang sudah habis diisi kembali. Tulis lagi. Kan 4 kali. Jadi ya, ini botol yang sudah habis. Ini tanda panah. Kemudian diisi. Habis itu tanda panah lagi di sini. Kemudian diisi lagi 4 kali jadinya. Tulis ya. Ini 1 baru kan, ini 2, kemudian ini lagi yang ketiga, ini yang keempat. Sebentar ya, Bapak mau bersin. Sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Oke, selanjutnya. Abstraksi atau fokus pada hal penting. Contohnya kan tadi sudah kita contohkan kelas. Apa yang menggambarkan kelas itu? Ada lemari, ada meja, ada kursi, ada papan tulis.
Hah? Apanya? Selain kelas apa kira-kira yang bisa kalian contohkan? Ya boleh, rumah. WC boleh. Toilet boleh, kolam renang boleh. Musola boleh. Ayo pilih. Tapi di dalam musola itu apa yang menggambarkan itu musola? Rumah sakit boleh. Ayo tulis. Tapi kasih di dalam musola itu, misal di dalam rumah sakit tadi, apa yang menggambarkan itu orang itu langsung tahu, oh itu bahwa itu rumah sakit. Tanpa kita bilang itu rumah sakit, orang tahu. Oh banyak orang sakit, berarti oh itu banyak kursi roda. Jadi kan orang tuh langsung pikirannya ke, nah obat-obatan, bisa ke rumah sakit, berarti pikirannya rumah sakit. Sudah? Bon. Ini apa nih? Ya contoh abstraksi apa? Bon. Apa maunya apa nih? Ya boleh. Tapi tanpa Ica bilang itu masjid, tahu orang. Ada apa di dalam sana? Sejadah, apalagi? Kipas, mimbar, ada kaligrafi, ada tempat tubuh dan segala macam. Ayo tulis cepat, ayo. Ini maunya apa di sini? Rumah. Apa yang menggambarkan bahwa apa yang menegaskan bahwa itu rumah itu apa? Kasur, apalagi? Kompor. Hah? Gak usah digambar. Cukup ininya aja, kalian sebut apa maunya tadi masjid. Ya udah tulis masjid, tapi di dalam masjid itu ada apa? Sudah? Belum, oke. Duan sudah, Duan? Apa maunya nih? Rumah sakit atau apa tadi? Oke. Duh, Bapak lagi flu. Sudah. Kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 udah. Kelompok 1. Oke. Pun. Apa? Sudah? Apa tadi? Apa? Ya ditulis tapi apa menanda ini apa ini? Maunya tuh apa? Dalam kurung ini. Dalam kurung. Dalam kurung. Apa itu? Yang kalian tulis enggak, yang di kurungnya ini aja. Ini apa di dalam ini menandakan apa? Tadi apa? Maunya apa? Bentar. Maunya tadi rumah, berarti kalian dalam kurungnya rumah, dalam kurung. Nah. Sudah? Itu pada siang ayo atas Ya, apa tuh? Ya, apa tuh namanya? Tirai sap ya. Sudah? Oke, sudah selesai, sudah selesai. Sudah selesai. Satu yang terakhir ya, kita terakhir. Kita masuk yang terakhir. Nah, algoritma, langkah-langkah atau solusi.
Contoh, saat membuat mie instan, kamu mengikuti langkah-langkah berikut. Silakan kalian berikan contoh algoritma selain mie instan dan membuat teh tadi. Ayo, boleh nasi goreng, Milo, Milo mentah, kopi, boleh. Ayo, yang lain. Sini apa maunya? Boleh. Ya, habis nih. Sudah? Apa maunya nih? Nasi goreng. Oke, boleh. Di sini apa? Nasi kuning. Milo, ya. Ya, maju. Ini apa? Jeruk peras kah di sini? Kopi. Sini apa? Membuat masak telur. Ya. Boleh. Sudah? 2 menit lagi ya. Satu menit. Sudah? Kelompok 2 sudah clear, sudah selesai. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 1? 30 detik.
15 detik. Ya, kita tunggu kelompok 1. Ada kesulitan? Ini enak banget. Banyak banget. Iya. Ini di pinggiran telur sedikit balik. Nah, Belum mau. mm-mm. Sama 10 detik. Hah? Oke. Kita kasih plus dulu untuk kita semua. Sudah ya keempat kelompoknya ya. Bapak mau 1 orang perwakilan tiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil yang sudah kelompok kalian bikin tadi. Oke, silakan kelompok 1 maju. Kelompok 2 siapa maunya? Tadi siapa yang sudah? Aurora lagi. Siapa nih? Aisyah, Aurora. Jahrina apa siapa? Siapa namanya Bapak lupa? Jahra. Hah? Tija. Oke. Oke, baik. Kita sama-sama mendengarkan apa yang sudah kelompok kalian bikin. Silakan dari kelompok 1 mengenai dekomposisi. Silakan. Posisinya 1 menentukan tempat acaranya, 2 menentukan bahwa ada peserta di acara perpisahan kemalan, Iya. 3 menghias tenda, 4 menyiapkan hadiah untuk para tamu undangan, Oke. menyiapkan kursi untuk tamu yang kelelahan, membayar orang untuk menjadi pembawa acara, menyiapkan salon untuk murid, menyanyikan lagu perpisahan. Oke. Sudah. Kelompok 1 sudah tadi menjelaskan atau memaparkan tentang apa itu sih dekomposisi melalui apa tadi acara perpisahan sekolah. Oke, kita kasih plus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Ya, dekomposisi apa? Kamu diminta membuat acara masak-masak besar dengan keluargamu. Menentukan tempat acara, membeli bahan makanannya, memasak makanan yang sudah dibeli, menyiapkan alat makanan, menaruh makanan yang sudah tadi dimasak. Ya. Makanan sudah siap disajikan. Waktunya disantap. Waktunya disantap. Oke, selesai. Jadi untuk kelompok 2 tadi mengenai apa? Masak-masakan ya. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Apa kelompok 3? Yep, Pak. Bacakan aja. Kamu belum. Nggak apa-apa. Bacakan aja sedikit aja. Baris. Iya. Nggak masalah. Yang penting kalian udah mengerti apa sih itu cara memecah masalah, satu masalah besar itu mencari bagian yang dekomposisi. Ya. Nah, itu. Baca. Ya.
Hmm. Hmm. Oke, siap. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 3. Kelompok 4, dekomposisinya apa? Hah? Kamu disuruh Hmm. membuat acara tahun baru. Tahun baru atau barbekyuan? Oh, acara barbeque untuk kelompok 4. Ayo, apa? Hmm. Ya. Tidak membeli peralatan barbeque dan makanan lainnya. Lupa menyiapkan makanan yang disajikan dengan Oke, kita kasih plus untuk kelompok 4. Nah, jadi kita samakan persepsinya ya. Untuk dekomposisi itu intinya itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian apa? Bagian-bagian kecil. Oke, sudah fix? Clear? Kita bungkus ya. Bungkus. Oke. Apa tadi dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian. Oke, selanjutnya pengenalan pola. Bapak mau dengar dari kelompok 4 lagi yang duluan. Pengenalan pola. Ketika mejamu rusak, Ketika mejamu rusak, meja rusak, diperbaiki. rusak lagi. Rusak lagi, diperbaiki lagi. Jadi polanya AB, AB ya. Benar nggak? Rusak, perbaiki. Rusak, perbaiki. Polanya AB, AB. Untuk kelompok 3. Ngepel lantai, kotor. Ngepel lantai lagi, nggak kebalik ya? Kotor dulu dipel, kotor dipel. Iya kan ya? Ya, oke. Lantai kotor. Kalau kelompok 2. Botol minum yang sudah habis diisi kembali. Setelah itu botol minum yang sudah habis diisi. Ya, jadi polanya AB, A, AB. Botol minum yang ini polanya apa? Lantai kotor, lalu Ica membersihkannya. Lalu lantai kotor lagi, Ica membersihkan lagi. Oke, kita kasih plus dulu untuk pengenalan pola. Kita samakan persepsinya lagi. Jadi melihat pengenalan pola itu adalah melihat kesamaan atau pola dari berbagai situasi agar bisa menemukan solusi lebih cepat. Jadi polanya tadi ABC boleh, AB boleh, AB boleh, ABC juga boleh. Bungkus? Bungkus? Oke, selanjutnya. Abstraksi atau fokus pada hal penting. Dari kelompok 3. Apa? Rumah. Apa? Kira-kira apa sih yang menandakan atau ciri-ciri rumah itu apa? Ada kasur, lemari, kompor, TV, kulkas, kipas. Oke. Bapak mau dengar nih. Coba kasih clue-nya siapa ya? Si Aurora. Jangan dibilang dulu Aurora tuh mau nyebutin apa. Tapi ciri-cirinya aja. Teman-teman kita tahu nggak kira-kira apa itu yang Aurora sebutin? Ciri-cirinya dari abstraksi tadi. Kalian coba dengerin Aurora ngomong, kemudian kalian tebak apa sih yang kira-kira yang di dalam pikiran kalian? Tempat duduk empuk. Tempat duduk empuk. Apalagi? Layar kaca. Layar kaca. Apalagi? Untuk tidur. Untuk tidur. Apalagi? Untuk mandi. Untuk mandi. Apalagi? Untuk makan. Untuk makan. Apalagi? Untuk berkumpul. Untuk berkumpul. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu? Ada sofa, ada kamar mandi, ada tempat berkumpul. Apa? Rumah ya? Betul. Hah? Rumah kira-kira itu ya? Nah, itu yang disebut abstraksi. Jadi tanpa diberitahu rumah, tapi si apa namanya? Hah?
Nadifa tahu bahwa oh itu ciri-ciri rumah. Nah, seperti itu. Ini sudah. Udah. Ini belum. Ayo, apa? Jangan dibilang dulu. Kita kasih clue-nya kepada kawan-kawan. Apa kira-kira? Naringi. Obat-obatan. Apalagi? Impus. Ada yang bisa tebuk? Hah? Rumah sakit. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk teman-temannya. Satu lagi boleh, satu lagi. Kasih clue-nya biar kawan-kawan kita tahu. Lemari mukena. Masjid. Oke, benar gak? Woi, luar biasa. Yang terakhir nak, kita algoritmik. Ayo cepat, sekali lagi terakhir. Algoritma, ya. Ya, algoritma. Dari mana ya? Jangan dibilangin ininya. Clue-nya jangan dibilangin. Clue-nya jangan dibilangin. Clue-nya jangan dibilang, tapi langsung ke sini aja nih. Nih, langsung kira-kira apa itu? Kan di sini ada bilangnya. Gak apa. Kira-kira disuruh nebak mereka. Apa kira-kira yang dilakukan itu? Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, sungguh-sungguh, fokus, yes. Oke. Ayo, kita sama-sama fokus. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Aisyah. Ayo, Tebak-tebak. tebak-tebak. Ayo, tebak. Panaskan minyak, lalu pecahkan telur ke dalam wadah. Aduk-aduk, masukkan reko dan garam sedikit. Tuangkan ke dalam wajan yang dipanaskan minyak tadi. Lalu Hah? Nasi goreng, bener gak? Belum, ayo. hingga di pinggiran telur tersebut kecoklatan. Telur, apa? Telurnya apa? Telur dadar. Bikin apa? Bikin Maulah menggoreng telur. menggoreng telur. Oke, benar kata Aurora tadi. Kita kasih aplaus dulu. Selanjutnya Aurora. Ayo tebak. Kira-kira apa nih yang dibikin Aurora? Rebus air panas. Rebus air panas. Kemudian Siapkan gelas. siapkan gelas. Masukkan gula 2 sendok. Seduh air hangat yang sudah mendidih. Ayo. Aduk hingga rata. Kopi, Pak. Hah? Kopi. Kopi ya? Ya, bikin kopi. Aurora bener gak bikin kopi tadi Aurora? Benar, oke. Kita kasih aplaus. Selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 3. Nyalakan kompor. Nah, kita dengerin lagi. Kelompok 3. Nyalakan kompor. Nyalakan kompor. Masukkan minyak. Masukkan nasi putih. Bikin apa? Nasi goreng. Oke, selanjutnya kelompok 4. Ayo. Ngapa? Gak ada apa-apa. Tuangkan bubuk Milo. Olah Milo. Oke. Ada apa? Oke. Silakan duduk. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Luar biasa anak-anak Bapak. Sudah mengerti dan memahami mengenai 4 komponen dasar tentang berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Kita ulang sedikit. Yang pertama tadi dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir. Oke. Nah, kita sampai di kesimpulan. Berpikir komputasional bukan hanya tentang komputer, tapi tentang cara berpikir cerdas dan terstruktur. Kira-kira kalian tadi terstruktur gak bikin itunya tuh, runtutan kegiatannya tadi? Misal kalau kita bikin apa tadi ya?
bikin Milo tadi, bikin Milo. Siapa tadi bikin Milo tadi? Nah, kalau bikin Milo tadi, misal nggak dituang tapi nggak ada gelasnya gimana? Bisa nggak bikinnya? Berarti harus terstruktur dan berpikirnya harus apa? Harus cerdas. Oke. Nah, di sesi ini Bapak ada yang ditanyakan? Oke, ini nanti Bapak bagikan LKPD. Silakan kalian jawab LKPD-nya, kemudian dikumpulkan di ruangan Bapak. Ya. Kira-kira nih, ada hal apa yang menarik yang kalian pelajari hari ini? Tebak-tebakan, apalagi suasana. Belajarnya menyenangkan gak kira-kira? Oke. Sambil games. Untuk minggu depan nanti masih materi coding dan kecerdasan artifisial, tapi tentang materi yang lain. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak ucapkan terima kasih, Bapak ucapkan selamat istirahat setelah ini ya. Selamat makan MBG. Udah makan belum? Oke, setelah ini boleh makan MBG, kita istirahat bersama, makan bersama, jangan lupa berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil sabr wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini senantiasa kalian ingat dan dapat kalian terapkan di kehidupan nyata maupun untuk kedepannya. Oke, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan istirahat.